Pembacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta nampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usia datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua yang mursid dan rendah hati. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Frater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pernyataan Yesus ini kita diingatkan dalam tugas dan karya kita, kepentingan apa yang kita utamakan dalam tugas dan karya kita. Apakah kepentingan-kepentingan duniawi ataukah kepentingan Tuhan dalam tugas dan karya kita? Baru-baru di media sosial sempat muncul ada seorang karyawan setelah disidak, dia itu seorang kasir mengatur uang, tapi setelah disidak ternyata dia pakai banyak uang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Ketika pimpinannya, majikannya bertanya, mengatakan, kami sudah memberikan gaji yang tinggi untuk kamu, juga sering ada bonus, tapi kamu kenapa sampai berbuat demikian? Tidak memikirkan kepentingan kami, tapi selalu memikirkan kepentingan kamu. Berarti karyawan tadi telah salah dalam mempergunakan. Tuhan telah memberikan banyak hal kepada kita. Tuhan telah memberikan juga tugas-tugas kepada kita. Kita diingatkan hendaknya kepentingan Tuhanlah yang diutamakan dalam tugas dan karya kita, bukan justru kita mengutamakan kepentingan duniawi. Kita hadir di kapel ini, mungkin secara fisik kita berdoa, tapi mungkin juga dalam kecenderungan manusiawi sering kepentingan duniawi muncul. Oh, saya datang karena jadwal, jangan sampai nanti saya ditegur oleh pimpinan. Atau saya sebagai pastor juga, oh saya datang ini supaya berkhotbah baik-baik, misa supaya dapat pujian. Kalau hanya sebatas itu, tidak sampai untuk berdoa bersama Tuhan, untuk berdoa untuk kepentingan gereja, maka justru kita jatuh pada kepentingan lain yang bukan kepentingan Tuhan. Atau juga dalam pergumulan ketika mau ke Dobo melaksanakan musdah secara pribadi, ini
kita pergi nih bawa banyak hal lagi, atau diminta untuk bawa peralatan misa, merepotkan saja. Atau seperti Pastor Eman bawa baju-baju banyak hal, merepotkan saja. Yang paling gampang kan pergi bawa tas 1-2 saja dan kita pergi. Saya pikir juga, iya kalau datang dari Manado bawa makanan banyak-banyak itu kamu bisa. Tapi untuk bawa peralatan untuk kepentingan misa atau kepentingan lain, kepentingan untuk musda yang bagus ini, untuk kepentingan umat, rasa berat. Nah, ini juga pergumulan di mana sering kita jatuh untuk mementingkan hal-hal duniawi daripada kepentingan pelayanan umat atau kepentingan gereja. Kita diingatkan dalam pertimbangan-pertimbangan itu kita hendaknya mengutamakan kepentingan Tuhan sendiri, kepentingan pelayanan pada umat. Mungkin juga dalam pada umat beriman, dalam tugas dan karya, tugas di tempat tugas atau di tempat usaha, kita juga diarahkan dalam berusaha, dalam berkarya, hendaknya juga kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Selalu kerja jujur, mengutamakan pelayanan pada orang yang susah, atau mengutamakan nilai-nilai cinta kasih. Kalau itu terjadi, maka kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Mari kita berdoa supaya dalam tugas dan karya kita selalu mengutamakan kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.